Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini Bu Yesi akan menjelaskan pelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 3, mata pelajaran PPKN, yaitu babnya adalah menghargai keberagaman teman. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu keberagaman? Nah, apa arti dari keberagaman? Apa ya? Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku, ras, agama, keyakinan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, di layar sudah atau terdapat peta Indonesia ya, yaitu peta negara kita, okay? Di Indonesia terdapat banyak sekali keberagaman, mulai dari agama, lalu ada ras, lalu ada suku dan budaya. Walaupun Indonesia mempunyai banyak sekali keberagaman, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tidak boleh membeda-bedakan keberagaman tersebut. Harus hidup rukun dan saling menghargai. Nah, contoh keberagaman yang pertama yaitu perbedaan agama. Di Indonesia sudah diakui ada 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, lalu ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, lalu Buddha, dan juga Konghucu. Anak-anak, ketika kita mempunyai teman yang berbeda agama, maka kita harus tetap menghormatinya, menghargainya, ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Karena apa? Karena bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Khususnya adalah sila ketiga Pancasila, okay? Yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu contoh yang kedua yaitu keberagaman suku atau perbedaan suku di Indonesia. Di Indonesia ada banyak sekali suku, nggih. Contohnya saja di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada suku Jawa. Lalu ada suku Madura. Lalu ada suku Betawi. Ya. Ada suku Sunda. Lalu di Irian Jaya ada suku Asmat, Nak. Lalu ada suku Bugis ya di Pulau Sulawesi. Lalu ada suku Dayak di Pulau Kalimantan. Lalu ada suku Melayu di Pulau Sumatera dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak, jadi di Indonesia itu terdapat 1.340 suku bangsa. Banyak sekali bukan?
Nah, lalu bagaimana ya cara kita menghargai keberagaman di sekolah? Nah, jadi di sekolah pun juga terdapat banyak sekali keberagaman. Contohnya yang pertama ada perbedaan kemampuan, baik kemampuan otak kita, lalu kemampuan memahami pembelajaran. Lalu ada lagi kemampuan ekonomi, ada yang miskin, ada yang kaya. Lalu ada juga keberagaman warna kulit, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya, itu juga termasuk keberagaman di sekolah. Nah, bagaimana cara kita menghargainya? Yang pertama, berteman dengan semua teman di sekolah, tanpa membedakan suku, agama, dan warna kulit. Jadi, ketika kita berteman, kita tidak pilih-pilih teman, Jangan merasa, oh saya pintar, berarti saya hanya berteman dengan teman yang pintar. Oh saya ini suku Jawa, berarti saya hanya berteman dengan anak-anak yang dari suku Jawa, Tidak boleh. Ketika kita punya teman yang berbeda suku atau berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda kemampuan, maka kita harus membaur, jadi tidak membeda-bedakan teman yang berbeda dengan kita, jadi harus saling menghargai, harus saling menghormati. Lalu cara yang kedua yaitu menghormati teman yang berpuasa dengan tidak makan atau minum di dekatnya. Ketika kita berbeda agama, maka kita harus menghormatinya. Ketika ada teman yang menjalankan agama yang lain, yang berbeda dengan kita, maka kita harus menghormatinya, tidak boleh mengganggu atau mengejek. Lalu cara yang ketiga yaitu ikut membantu teman yang kesusahan. Ketika ada teman yang kesusahan, baik itu teman yang berbeda dari maksudnya beda suku, beda agama, warna kulit, kita tetap harus membantunya, tidak pilih-pilih teman. Nah, lalu anak-anak, jadi setiap orang, setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, ya. Nah, walau demikian kita harus tetap menghormati dan menyayangi teman-teman kita. Contohnya saja anak-anak, seperti pada permainan lompat tali, Nah, ketika permainan lompat tali, jelas ada teman kita yang sudah lihai, dan ada yang mungkin kurang lihai. Nah, maka dalam permainan tersebut kita tidak boleh menghina teman yang kurang lihai dalam bermain, Kalau bisa kita harus mencontohkan atau memberitahu cara bagaimana bermain lompat tali yang baik, Lalu ada contohnya lagi ketika kita belajar bersama-sama. Ketika ada teman yang tidak bisa atau kurang memahami pelajaran, maka sebaiknya kita mengajarinya, atau memberitahu caranya bagaimana, bukan malah dijauhi ataupun tidak mau berteman. Itu adalah salah, karena apa? Karena melenceng dengan sila Pancasila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah memanusiakan manusia, Jadi kita menghormati hak-hak manusia, hak kita. Nah, maka kita harus menghormati manusia yang mempunyai kekurangan. Karena apa? Karena setiap manusia pasti mempunyai kekurangan,
Tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara menghargai keberagaman teman yaitu dengan cara bekerja sama, anak-anak. Jadi ketika kita kerjasama, maka jadi ketika kita melakukan kerjasama, maka pekerjaan akan terasa lebih ringan, dan juga terasa lebih cepat. Nah, kerjasama dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama dan tidak boleh dilakukan untuk keburukan, anak-anak. Contohnya, ketika sampai bekerja sama untuk keburukan, ketika ulangan, tidak boleh adanya kerjasama karena harus jujur, dilakukan individu, dilakukan sendiri-sendiri, ulangan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh bekerja sama, Nah, anak-anak, sikap menyayangi dan menghargai teman itu termasuk pengamalan sila-sila Pancasila, Nah, anak-anakku sekalian, Bu Yesi mempunyai tugas untuk sampean kerjakan di rumah. Tugas yang pertama, apa arti keberagaman? Lalu yang kedua, keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika mempunyai teman yang berbeda dengan kita? Yang keempat, sebutkan cara kita menghargai keberagaman di sekolah. Dan yang terakhir, nomor 5, mengapa kita harus menghormati dan menghargai sesama teman? Jangan lupa dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing, disertai dengan soal dan tanggal dan mata pelajaran apa, Nah, sekian yang bisa Bu Yesi sampaikan. Semoga kalian semua paham dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Yesi. Jangan lupa jaga kesehatan, sholat tepat waktu, tetap menjadi anak yang soleh dan solihah. Sekian dari Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.